Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Habib Anugrah dengan NPM C1C020108. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekuitas. Ekuitas ini akan menjadi pembeda antara bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk kepemilikan bisnis itu ada 3, yaitu perusahaan perseorangan atau proprietorship, yaitu modal yang berasal dari pemilik, yang menjadikan modal pemilik bisa berkurang, yaitu tidak jika pemilik mengambil uang pribadi atau private. Yang kedua ada persekutuan, yang modalnya itu berasal dari persekutuan. Yang ketiga itu ada perseroan. Pada perusahaan yang bentuknya perseroan terbatas, ekuitas yang berupa share capital hanya akan berubah kalau pada transaksi sehubungan dengan saham. Adapun yang menjadi karakteristik utama dari suatu perseroan yaitu dipengaruhi oleh aturan hukum antara PT karena PT berbadan hukum. Menggunakan sistem saham karena ekuitas dari PT diwakili dengan kepemilikan saham. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem saham. Jadi, saham yang dimiliki oleh pemegang saham menjadi acuan untuk membagi secara proporsional laba atau rugi. Misalnya, si Budi memiliki saham di PT A sebesar 60%, Anton sebesar 30%, dan Jenny sebesar 10%. Jika perusahaan mengumumkan labanya sebesar $100.000, maka bagian yang diperoleh yang paling besar yaitu Budi yang sebesar 60% dikali 100.000 saham, maka Budi akan memperoleh sebesar $60.000 untuk Anton sebesar $30.000, sedangkan Jenny sebesar $10.000. Begitu pula sebaliknya jika perusahaan mengalami kerugian. Kemudian sebagai dasar juga untuk membagi dalam hal hak suara. Jadi misalnya Jiso sebagai pemegang saham sebanyak 60% di PT A, maka dia memiliki suara 60% dalam RUPS, yaitu hak suara untuk memilih direktur di perusahaan tersebut. Kemudian saham ini juga menjadi dasar untuk membagi secara proporsional aset perusahaan ketika perusahaan likuidasi. Jadi misalnya PT A tadinya bangkrut, kemudian semua aset dijual, maka hasil penjualan aset itu pertama kali untuk yang melunasi utang perusahaan. Jika semua hutang sudah dilunasi pada para kreditur, maka hasil penjualan aset itu untuk pemegang saham istimewa terlebih dahulu. Yang ketiga baru untuk pemegang saham biasa. Untuk pemegang saham biasa ini nantinya akan dibagi secara profesional, itu pun jika hasil dari penjualan aset masih tersedia. Tetapi jika sudah habis untuk melunasi hutang, maka pemegang saham biasa tidak akan mendapatkan apapun. Kemudian share system ini juga untuk membagi secara profesional. Ada namanya preemptive right atau hak untuk didahulukan, yaitu hak untuk didahulukan bagi pemegang saham utama untuk membeli terlebih dahulu jika seandainya perusahaan menerbitkan saham baru. Jadi misalnya jika PT A menerbitkan saham baru, maka akan ditawarkan terlebih dahulu kepada si Budi, baru akan ditawarkan kepada si Anton, dilanjutkan kepada si Jenny. Gunanya yaitu untuk mempertahankan persentase kepemilikan mereka di perusahaan. Jika mereka tidak setuju, baru ditawarkan kepada pemegang saham yang baru. Selanjutnya saya akan memperkenalkan tentang jenis-jenis saham. Yang pertama itu ada saham biasa. Keistimewaan yang dimiliki oleh saham biasa yaitu adanya hak suara. Kemudian terdapat risiko pada saham biasa. Yang pertama, dia mendapatkan alokasi ketika pada saat perusahaan bangkrut. Ketika perusahaan membagikan dividen, maka prioritas perusahaan adalah pemegang saham istimewa terlebih dahulu, lalu baru pemegang saham biasa. Dan risiko yang ketiga yaitu
tidak ada garansi bahwa pemegang saham biasa akan mendapatkan dividen karena dividen diambil dari saldo laba. Jika perusahaan mengalami kerugian terus-menerus, maka perusahaan tidak akan membagikan dividen. Kemudian ada lagi pemegang saham istimewa. Keistimewaan dari pemegang saham istimewa itu yang pertama memiliki hak untuk mendapatkan dividen terlebih dahulu. Kemudian jika perusahaan membagikan dividen secara kumulatif, maka ketika perusahaan tidak membagikan dividen pada tahun sebelumnya dan pada tahun sekarang perusahaan memperoleh laba, maka dividen diterima oleh pemegang saham istimewa ada dua, yaitu dividen yang tertunggak tahun sebelumnya dan dividen tahun sekarang. Akan tetapi jika tidak secara kumulatif, maka yang tertunggak tahun sebelumnya tidak akan didapatkan oleh pemegang saham preferen. Keistimewaan yang kedua yaitu dia dapat urutan kedua dalam alokasi aset yang dijual ketika perusahaan dilikuidasi. Ekuitas pada PT jika dirinci lebih detail itu terdapat. Yang pertama ada share capital. Share capital ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada share capital ordinary dan share capital preferred. Kemudian ada yang dikenal dengan share premium atau aigo saham. Yang berikutnya yang termasuk bagian dari ekuitas itu adalah saldo laba atau retained earning. Selanjutnya ada accumulated or the comprehensive income. Yang berikutnya yang merupakan bagian dari ekuitas itu ada treasury share sebagai pengurangan dari ekuitas, karena treasury share saham biasa perusahaan yang beredar dibeli kembali oleh perusahaan karena yang beredar berkurang akibat treasury share menjadi pengurang dari ekuitas. Kemudian ada yang namanya non-controlling interest atau disebut pemegang saham minoritas. Akuntansi terkait dengan penerbitan saham. Adanya saham yang diterbitkan dengan menerbitkan nilai nominal saham. Ada juga saham yang diterbitkan tanpa nilai nominal. Untuk saham yang diterbitkan tanpa nilai nominal, biasanya ada yang diganti dengan nilai yang ditetapkan atau state value. Kemudian nanti juga bicara cara penarikan saham melalui kombinasi. Jadi kita menerbitkan saham melalui suatu kombinasi, lalu di dalam kombinasi tersebut ada dua jenis saham. Untuk transaksi non-cash. Kemudian yang terakhir yaitu biaya-biaya yang dikaitkan atau biaya-biaya yang berhubungan dengan biaya penerbitan saham. Pertama yaitu akuntansi menerbitkan saham ketika perusahaan menerbitkan dengan nilai nominal. Biasanya tidak menunjukkan bahwa perusahaan yang sahamnya memiliki nilai nominal rendah berarti perusahaan itu jelek. Perusahaan menetapkan nilai nominal yang rendah atau tanpa nilai nominal yaitu untuk menghindari terjadinya contingency liability. Jadi seandainya saham itu tanpa nilai nominal, maka share capital ordinary langsung kita kalikan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan harga pasar saham. Tetapi jika seandainya tidak ada nilai nominal tetapi ada nilai yang ditetapkan, maka nilai yang ditetapkan ini akan menjadi pengganti dari nilai nominal. Sehingga share capital ordinary kita hitung dengan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan state value. Selisih antara jumlah kas yang diterima dari penerbitan saham dengan share capital ordinary yang dicatat itu akan kita akui atau kita catat pada akun share premium ordinary. Sekarang yang berikutnya, bagaimana kalau seandainya saham itu diterbitkan melalui paketer atau dia diterbitkan bersamaan dengan sekuritas lain. Ada dua metode yang mengalokasikan atau memisahkan, tetap pencatatan itu harus terpisah. Mana yang merupakan saham biasa dan mana yang merupakan saham istimewa. Maka harus ada pengalokasian, yaitu kita kenal dengan dua metode. Ada metode profesional. Metode ini digunakan jika kedua harga pasar saham, baik harga pasar
saham biasa maupun harga pasar dari saham istimewa keduanya diketahui. Tetapi jika informasi yang diketahuinya harga pasar hanya salah satu saham, maka kita menggunakan metode incremental. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.